Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para wali santri SDI, wali siswa, wali murid SDI Islam Surya Buana. Baik, untuk program Umi kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ada perbedaan karena kita pada tahun ini ada di masa pandemi. Untuk metode belajar, yakni kita ada kontrak, terus target, damak siswa, dan standar kenaikan jilid. Sebelumnya Bapak Ibu, kami perkenalkan nama Ustadz Ustadzah metode Umi yang ada di SD Surya Buana. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Hamzah selaku koordinator, dan dibantu dengan Ustadz Ustadzah yang lain. Ada Ustadz Herman Felani, Ustadz Ibnu Baidillah, Ustadz Khairul Fuad, Ustadz Muhammad Alwi, Ustadz Yusuf, Ustadz Purnomo, Ustadz Tony, dan Ustadzah Uliyatul Nisa, Ustadzah Dwi, Ustadzah Ani, Ustadzah Esti, Ustadzah Firda, Ustadzah Khomsatin, Ustadzah Mil'a, Ustadzah Najma, Ustadzah Niken, dan Ustadzah Nur Azizah, Ustadzah Tri Rahmaniyah, dan Ustadzah Ufi Umarok. Kemudian untuk waktu dan tempat, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk waktu kita sama dengan dulu, yakni 120 menit. Akan tetapi jamnya berubah, yang tahun kemarin jam 1, sekarang jam 12. Jam 12 sampai jam 14.15 menit dengan 2 shift. Shift pertama nanti kita kelas 1, 2, dan 3, yakni jam 12 sampai jam 1. Kemudian nanti gurunya istirahat selama 15 menit. Kemudian shift 2 lanjut kelas 4, 5, dan 6, jam 13.15 sampai jam 2.15. Kemudian untuk tempat, nanti guru rencana tetap hadir di sekolah dan siswa daring dari rumah. Untuk hari kita seperti sebelumnya, yakni hari Senin sampai Kamis, dan pembagian shift ada 2. Untuk target metode Umi yang ada di SD Islam Surya Buana, ini target standar jika kelas 1. Kemudian semester ada 2, 1, 2, tingkat ada 4. Tingkat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk hafalan materinya surat An-Nas sampai surat At-Takasur. Jika Anda cukup naik maka melanjut kelas 2, nanti di kelas 2 Anda sudah tingkat 5 sampai tingkat 7. Dan kelas 3 nanti Anda tingkat 8 sampai 9, kemudian kelas 4 tingkat tajwid yakni 10 dan 11. Untuk suratnya surat Al-Balad sampai Al-A'la. Dan kelas 5 jika Anda sudah selesai munaqashah atau ujian, punya pengembangan yakni melanjutkan hafalan dari surat At-Tariq sampai An-Naba. Jika kelas 6 sudah mencukupi maka ada pemeliharaan juz 30 atau ada penambahan juz 29. Ini adalah target standar yang diwakungkan di Umi Foundation. Kemudian jika Anda nanti melebihi target, contoh kelas 1 sekarang sudah Quran, otomatis Anda tetap berlanjut sampai Al-Quran dan seterusnya. Jika kelas 1 Anda kemarin placement test dimulai dari jilid 3, maka pembelajaran nanti akan langsung dimulai jilid 3 dan seterusnya. Jika nanti terjadi sebaliknya, yakni Ananda sudah kelas 4 tapi masih jilid 2, maka tetap jilid 2 dan melanjutkan karena pemahaman untuk membaca Quran memang anak-anak berbeda, sehingga target ini menyesuaikan kondisi dan kemampuan peserta anak didik. Dan kemudian apabila Ananda sudah wisuda di kelas 3 contohnya, jadi Ananda untuk kelas 4, 5, 6 adalah melanjutkan hafalan, yakni penambahan juz 30, juz 29, dan seterusnya.
Kemudian untuk media untuk siswa-siswi yang ada di rumah sebagai solusi efektif pembelajaran Quran, harapannya yang pertama Anda harus wajib punya jilid umi dari 1 sampai 6. Kemudian jika sudah Quran maka sudah harus punya Quran umi supaya standar dengan Rasul Madinah yang mengikuti depak, bukan Rasul Madinah yang dari Madinah, maka akan kesulitan karena ada beberapa perbedaan. Kemudian untuk faktor pendukung nanti ada aplikasi Santri Umi, bisa di-download di Play Store, itu akan sangat membantu. Kemudian yang kedua, buku prestasi. Ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau prestasi sebelumnya dipegang oleh siswa, tapi untuk tahun ini insya Allah prestasi akan dipegang oleh guru masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Kemudian yang ketiga, pastikan nanti punya HP yang bagus, punya internet yang lancar, kemudian supaya tidak goyang dan tidak berubah-ubah, punya tripod. Kemudian prestasi seperti ini yang dulu ada tanda tangan orang tua, karena prestasi ini tahun ini adalah berbeda, yakni dibawa oleh guru sendiri, maka akan ditandatangani oleh guru. Nanti jika sudah selesai bisa dibawa orang tua dan ditandatangani. Kemudian untuk proses belajar mengajar umi PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kita punya opsi 2. Yang pertama video call sebagai prioritas, yang kedua adalah voice note atau rekaman suara. Untuk video call ini kita nanti kesepakatan dengan grup itu sendiri. Ada yang memakai WhatsApp karena sudah umum, dan ada yang memakai Google Meet atau ada yang memakai Zoom. Jadi sudah kesepakatan, yang penting terjadi kelancaran dalam proses. Untuk prosedurnya kita membagikan 10. Yang pertama, guru akan membuat grup sesuai dengan kelompok yang siswa akan dibagi. Yang kedua, guru menghubungi siswa. Harapannya siswa standby di jam yang telah ditentukan. Kemudian nomor 3, guru memberikan penanaman konsep dan tampilan atau materi sesuai dengan jilidnya juga. Kemudian nomor 4, siswa belajar dampingi orang tua harapannya sesuai halaman dan tingkat. Apabila orang tua berhalangan, mungkin Ananda bisa didampingi nenek atau siapa jika masih belum bisa memegang video atau HP. Kemudian nomor 5, guru nanti akan menilai dan mengevaluasi. Nomor 6, kartu prestasi tadi dipegang dan diisi oleh guru. Jika selesai nanti ada proses drilling dan tes. Nomor 8, nanti tesnya harus melalui koordinator. Kemudian nomor 9, jika Anda dinyatakan naik, maka pembelian buku nanti ada di sekolah. Kemudian video call ini kami sebagai prioritaskan. Kemudian yang kedua adalah dengan voice note atau dengan rekaman suara. Sama, yang pertama nanti guru sesuai kelompoknya memberikan penanaman konsep dan keterampilan. Yang nomor 3, siswa belajar dampingi di rumah orang tua sesuai halaman. Yang nomor 4 ini membedakan, siswa atau orang tua nanti hasilnya bisa mengirim hasil membaca anak, bisa via Jabri terhadap gurunya masing-masing. Kemudian nomor 5, nanti guru menilai dan evaluasi. Nomor 6 sama, kartu prestasi dipegang oleh guru. Jika selesai ada tes, drill, dan kemudian ada pembelian buku. Kemudian ada tambahan untuk susulan yang nomor 4, yakni waktu setoran. Voice note ini harapannya sesuai dengan jam pelajaran. Kemudian jika ada kendala, orang tua kerja atau HP-nya cuma 1 dan lain sebagainya, maka kami sepakat untuk batas minimal maksimal akhir adalah jam 21 atau jam 9 malam. Kemudian untuk proses standarisasi kenaikan jilid umi, yakni Ananda selesai 40 halaman sesuai dengan jilid sendiri, yakni membaca dengan nilai minimal B. Kemudian drill selama 4 hari, materi yang didirikan adalah bahasa pokok dari jilid yang akan diujikan. Jadi kita bagi hari ke-1 halaman 1 sampai 10, hari kedua 21 sampai 30, dan seterusnya sampai halaman 40 di hari yang keempat. Kemudian nomor 3 ada tes guru untuk memastikan bahwa siswa nanti lancar membaca sesuai dengan tartil dan fasohat. Kemudian nomor 4 nanti diajukan ke koordinator
yang telah lulus tes guru dan layak dilanjutkan. Kemudian nomor 5 ada ACC, nomor 6 adalah tes koordinator, materi menyangkut tartil, fasoha dan hafalan. Kemudian proses pembelian buku dengan form kenaikan jilid dan serahkan ke lembaga. Ini adalah contoh form untuk naik jilid, tapi selagi untuk masa pandemi ini maka form ini hanya ada di sekolah. Kemudian ini sebagai laporan kinerja Gurumi tentang belajar dari rumah dan daring dari sekolah untuk penyesuaian sistem Gurumi dalam upaya pencegahan COVID-19. Kemudian program UMI dasar siswa yang di lembaga ada 5. Yang pertama, proses pembelajaran atau tahsin dari tingkat pertama sampai 10. Kemudian tahap kedua ada proses pramunakosa 1, yakni ujian yang ada di tubuh internal guru guru UMI SD Surya Buana. Kemudian yang nomor 3 ada pramunakosa kedua, yakni ujian siswa yang mana penguji ini kita ambil dari luar. Yang keempat ada munakosa atau ujian itu sendiri adalah program untuk Ananda dan pengujinya adalah dari UMDA atau UMI daerah Malang. Kemudian harapannya nanti Anda bisa mengikuti program nomor 5 yakni wisuda atau khotaman, yang mana pasti semua siswa kalau sudah lulus dari ini semua 1 sampai 4 maka akan mengikuti program yang terakhir yakni wisuda. Kemudian itu Bapak Ibu yang kami muliakan, terima kasih atas pendengarannya. Kami juga selaku koordinator kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.